Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, kesehatan, kesuksesan, dan dikabulkan segala doa harapan kita semua. Amin. Sahabat Mugio Bejo yang dirahmati Allah, semoga channel ini bisa menjadi tempat Anda menemukan inspirasi, motivasi, dan solusi dari beragam perspektif, terutama perspektif Islami untuk berbagai masalah kehidupan. Sebuah pepatah mengatakan bahwa diam itu emas, sebab lisan merupakan hal yang sangat berbahaya jika tidak dijaga. Tidak ada orang yang bisa selamat darinya kecuali dengan diam. Oleh sebab itu, agama Islam sangat menganjurkan untuk bersikap diam, karena di dalam ilmu diam memiliki beberapa keutamaan. Dalam video kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi suatu hal yang diremehkan, yaitu keutamaan ilmu diam menurut Islam. Lantas, apa saja keutamaan ilmu diam menurut Islam tersebut? Simak video ini hingga akhir agar Anda tidak salah dalam memahami pembahasan dalam video ini. Lisan memang bisa menjadi sarana menebar kebaikan, namun juga bisa menjadi penalu jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui manfaat dari ilmu diam. Tujuan mengetahui manfaat diam tentu saja akan membuat kita sedikit lebih progresif dan tidak terlalu banyak menyampaikan kepada orang lain. Kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak, agar semua pihak tidak merasa terusik. Berikut adalah 6 manfaat diam yang perlu Anda ketahui. 1. Jauh dari penyakit hati. Dalam agama Islam, penyakit hati merujuk pada kondisi atau sifat-sifat negatif dalam hati manusia yang dapat mengganggu hubungan spiritual dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Konsep ini seringkali merujuk pada sifat-sifat seperti kecemburuan, iri hati, sombong, hasutan, dan sejenisnya. Islam mendorong umatnya untuk mengatasi dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit ini agar dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam harmoni dengan sesama manusia. Penyakit hati ini akan membuat setiap perilaku kita menjadi terdorong untuk melakukan hal negatif. Hal ini tentu harus bisa kita hindari, karena semakin lama akan membuat diri seseorang menjadi jauh dari yang namanya kenikmatan hidup. Diamnya seseorang tentu akan membuat hatinya lebih damai dan tenang, sebab nafsu untuk mengeluarkan emosi atau menyampaikan sesuatu yang negatif bisa diminimalisir. 2. Terhindar dari dosa lisan. Menjaga lisan agar terhindar dari dosa merupakan suatu kewajiban. Islam menekankan pentingnya menjaga ucapan dan perkataan karena dosa lisan dapat memiliki dampak serius pada kehidupan sehari-hari
dan hubungan sosial, serta dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa lisan kerap disepelekan orang, padahal lisan ini bahkan bisa membunuh siapapun tanpa menyentuh dan bisa mendatangkan banyak kerugian jika tidak dijaga. Manusia akan lebih baik jika berbicara yang positif dan bisa mengontrol dirinya supaya tidak berlebihan dalam bertutur kata. Sebab apapun yang kita katakan pasti akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Maka dari itu, jika Anda lebih mengutamakan diam kecuali yang berguna, maka sudah tentu itu dapat menghindarkan diri dari dosa lisan. 3. Menutup segala aib. Menutupi aib atau kesalahan seseorang adalah suatu nilai yang sangat ditekankan di dalam Islam. Menutupi aib orang lain merupakan tindakan yang penuh dengan etika dan moral. Ini berlaku baik dalam hal dosa-dosa pribadi maupun kesalahan yang tidak ingin dipubliskan. Semakin menjaga lisan, maka aib pun tidak akan mungkin kita umbar. Dengan menjaga lisan, kita pasti bisa menjaga aib orang lain dan aib kita sendiri. Menjaga aib orang lain tentu saja akan mendatangkan kebaikan, dan kita akan terhindar dari yang namanya ghibah. Hal ini tentu dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih menghargai sesama dan tidak mengumbar aib saudara kita. 4. Tidak ada permusuhan akibat lisan. Dalam Islam, permusuhan yang timbul akibat ucapan atau perkataan yang menyakitkan atau merendahkan orang lain adalah hal yang sangat dihindari. Islam mendorong umatnya untuk berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan baik antar individu. Permusuhan yang disebabkan oleh lisan dapat merusak hubungan sosial, menciptakan ketidakharmonisan, dan melanggar prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Sebagaimana dalam kehidupan ini, bahwa ada banyak orang yang akhirnya bertikai hanya karena lisan. Tidak jarang, bicara secara belak-belakan juga mendatangkan banyak salah paham. Biasanya semakin banyak bicara, maka seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bahkan ada saja yang tersinggung. Oleh karena itu, akan lebih baik jika lisan dijaga supaya bisa menghindari permusuhan. 5. Suasana menjadi tenang. Suasana akan menjadi tenang jika kita menjadi orang yang tidak banyak bicara, kecuali itu berguna atau penting. Kita harus bisa berusaha untuk lebih banyak memilih diam. Suasana yang tenang bisa menjadi landasan utama hati dalam beribadah. Karena dengan memiliki suasana hati yang damai, maka akan tercipta keharmonisan dengan sesama manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Baik untuk kesehatan. Mengapa dengan diam baik untuk kesehatan? Sebab orang yang diam bisa disebut pula sebagai pribadi yang dapat mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu,
Jika emosi sudah bisa dikendalikan, tentu yang namanya tekanan juga tidak akan kita rasakan, sehingga tubuh akan terus merasa sehat. Untuk itu, pentingnya mengutamakan sikap diam agar terbentuk jiwa dan batin yang sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini tentang 6 keutamaan ilmu diam menurut Islam. Dengan mengetahui tentang diam yang dijelaskan dalam video ini, diharapkan tidak hanya memberikan Anda akan wawasan mendalam tentang manfaat diam itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana mengamalkan dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Jika ada kata atau suatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, saya doakan semoga selalu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kemakmuran. Tetap semangat mencari rezeki, berkah, barokah. Amin. Mugio Bejo selalu bejo dan bejo selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.